Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan sedikit berkomentar terkait isu yang beredar mengenai kebijakan BUMN melalui PT Kimia Farma untuk kemudian menjual belikan vaksin kepada rakyat. Nah, kita tahu bahwa kemarin juga sempat ada kritik yang dilayangkan oleh mahasiswa, dan bahkan mahasiswa berjanji akan melakukan unjuk rasa apabila kemudian pemerintah tidak melakukan pembahasan ulang mengenai kebijakan tersebut. Ada kemarin dari DEMA PT KAIN Indonesia, kemudian BEM Nusantara, kemudian BEM Muhammadiyah, dan juga BEM Informatika dan Komputer. Dan saya kira ini hal-hal yang menjadi instrumen agar pemerintah bisa kemudian untuk memikirkan kebijakan tersebut layak atau tidak untuk diterapkan kepada rakyat. Ditambah lagi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia itu juga sudah menyampaikan kritikannya di situs resmi DPR RI bahwasanya mereka tidak kemudian sepakat dengan kebijakan tersebut, karena mereka menganggap bahwa kebijakan tersebut sangat merugikan rakyat. Dan saya juga menilai bahwasanya pemerintah begitu memperlihatkan kepada publik bahwasanya mereka itu sangat ingin mengambil keuntungan kepada rakyat. Nah, olehnya itu saya rasa ini hal-hal yang kemudian begitu akan meresahkan masyarakat, dan saya kira pemerintah wajar untuk melakukan revisi terkait kebijakan tersebut. Karena memang yang saya pahami bahwasanya vaksin ini dasarnya adalah gratis. Kami juga dari elemen mahasiswa diarahkan untuk kemudian menyampaikan kepada masyarakat agar menyukseskan kebijakan vaksin tersebut. Tetapi kemudian ya, langkah yang diambil oleh PT Kimia Farma ini sangat bertentangan dengan kondisi sekarang, di mana kondisi sekarang masyarakat itu diperhadapkan dengan krisis, ya kan? Apalagi beberapa perusahaan yang kemudian mem-PHK karyawannya, dan itu sangat berdampak kepada mereka. Karena masa pandemi saat ini itu memungkinkan kepada rakyat untuk kemudian isolasi mandiri, apalagi bagi mereka yang kemudian berada di daerah perkotaan, khususnya kemudian yang terdampak dengan PPKM. Mereka nggak bisa lagi berbuat apa-apa, ya kan? Mereka hanya tinggal di rumah saja, diawasi oleh pemerintah, oleh Satgas, tetapi kemudian kesehatan mereka itu nggak dijamin oleh pemerintah. Kemudian juga ekonomi mereka juga nggak dijamin oleh pemerintah. Saya kira ini hal-hal yang kemudian merugikan rakyat. Jadi saya kira ketika pemerintah ingin memperbaiki ekonomi, harusnya kesehatan masyarakat itu atau keselamatan masyarakat itu dijamin oleh pemerintah negara. Jangan kemudian pemerintah negara tidak memberikan jaminan kesehatan kepada rakyat untuk memperbaiki sistem perekonomian. Iya, kita tahu bahwa sistem perekonomian saat ini begitu, kalau kita lihat di pemerintahan yang beredar, memperlihatkan kepada kita bahwasanya kondisi ekonomi saat ini itu sangat menurun, sehingga beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan baru-baru ini sangat kemudian bersifat kontroversi kepada masyarakat. Yang pertama, kemarin ada kebijakan PPN, pemberlakuan pajak kepada pendidikan dan sembako, dan itu juga banyak penolakan dari kalangan mahasiswa dan juga DPR. Dan ini lagi keluar kebijakan vaksin berbayar, dan saya rasa juga ini sudah banyak penolakan. Seharusnya pemerintah merevisi kebijakan tersebut, karena yang paling penting adalah keselamatan rakyat di masa pandemi ini, bukan ekonomi. Karena keselamatan adalah poin paling penting ketika masa pandemi, bukan kemudian perbaiki ekonomi, bukan kemudian mengambil keuntungan. Dan juga jangan sampai ini jadi lahan bisnis
Jadi saya kira perlu kemudian direvisi dan juga dipertimbangkan layak atau tidak. Dan saya rasa ini gak layak dan harusnya tidak diterapkan kepada masyarakat. Ya silakan kepada perusahaan-perusahaan besar itu diberlakukan pembayaran vaksin, tapi kepada masyarakat itu saya kira tidak perlu. Nah, perusahaan-perusahaan juga saat ini itu sudah mengeluarkan kebijakan vaksin kepada pegawainya, dan seharusnya perusahaan besar itu membeli vaksin tersebut lalu kemudian diberikan kepada pegawainya. Nah, kepada masyarakat itu nggak perlu berbayar, ditanggung sama negara. Kalau pegawai ya memang dia ditanggung oleh pemimpin perusahaan. Beda dengan masyarakat. Kasihan loh masyarakat yang terdampak pandemi ini, apalagi mereka yang pekerjaannya sudah tidak berjalan karena masa pandemi atau PPKM ini. Kasihan loh sama mereka, sehingga kebijakan vaksin berbayar ini sangat akan berdampak lagi kepada masyarakat ketika diterapkan. Ya sudah cukup lah jadi beban mereka itu ketika PPKM ini, beban ekonomi. Jangan lagi ditambah dengan beban kesehatan ini. Kesehatan mereka nggak dijamin, ekonomi mereka nggak dijamin, keselamatan mereka terancam begitu. Nah, ini akan membuat berpikir mereka itu sudah tidak baik lagi. Artinya mereka nggak tahu lagi mau memikirkan apa, nggak tahu mau berbuat apa-apa, mau bayar vaksin pakai apa. Apalagi saat ini ekonomi mereka seperti saya katakan tadi begitu anjlok. Nah, kira-kira mereka membayar vaksin pakai apa? Ya, apakah negara membiarkan rakyatnya mati begitu saja? Saya kira tidak begitu. Negara harus memberikan keselamatan kepada rakyat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan keempat, bahwa keselamatan rakyat itu dijamin oleh negara. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Syukron wa duntum wal barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.